Nah, dengan adanya dia menyamar menjadi Yesus, berhasil menyesatkan banyak manusia. Itu fakta, itu realnya. Baik Pak Zuma, terima kasih Pak. Iya. Silakan, Menir, barangkali ada tanggapan. Bang Tison. Ya, baik, brother. Tadi brother menyebutkan yang datang kepada Paulus yaitu bukan Yesus yang dikatakan Kristus itu ya. Tetapi di sini di dalam Alkitab kami sudah jelas ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3:19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 11:26. Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ini hari pertama ya, hari keempat matahari. Terang sudah ada, yaitu firman ya. Matius 4 ayat 16, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang benderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut, terbitlah terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia, yaitu Yesus Kristus ya, dikatakan terang dunia itu. Maka Paulus menjadi sadar dan dia bertobat sampai dia berkata, ya Tuhan, siapakah engkau? Karena dia tahu itu cahaya Tuhan. Karena Paulus ini orang Farisi dan dia juga ahli Taurat ya. Baik, itu brother yang saya sampaikan tentang Paulus, dia berjumpa dengan Yesus yang disebut Kristus. Ya gini saudara, kalau Anda berbicara mengenai Yesus terang dunia, ada hal yang harus saudara pahami. Terang yang dimaksud di sini adalah orang mendapatkan pencerahan, orang yang bisa mencerahkan, orang yang bisa mengantar orang menuju kepada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam iman. Bukan hidup dalam gelap. Orang yang menyembah setan hidup dalam gelap. Orang yang hidup tanpa aturan, orang yang hidup dalam gelap. Sedangkan Yesus itu adalah terang. Memang betul, Yesus itu terang. Kenapa? Orang yang mengikuti Yesus pada zamannya sebagai nabi, itu sudah pasti hidupnya tidak dalam kegelapan. Oleh karena itu Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maksudnya apa? Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, dia hidup dalam terang. Tidak hidup dalam kegelapan. Sedangkan yang dimaksud Yesus terang dunia, bukan seperti matahari. Bukan seperti listrik. Bukan. Bukan begitu maksudnya. Coba Anda lihat 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Nggak bisa dijadikan itu sebagai sandaran. Yesus sebagai terang dunia. Siapa yang percaya dirinya adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel, maka orang itu hidup dalam terang. Mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia Yahudi. Kalau dia mengimani Yesus adalah rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka hidupnya pasti terang. Itu yang dimaksud Yesus itu terang dunia. Makanya kami umat Islam mendapatkan terang karena kami mengimani Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Rasulullah, Rasul Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang Anda imani, Anda mengatakan Yesus adalah terang karena yang datang kepada Paulus itu terang. Bukan begitu kaidahnya.
Kaidah yang datang kemudian berdasarkan dengan kedatangan Yesus, Anda baca di dalam Matius 24 nomor 30. Itulah cara Yesus datang. Bukan dengan cara seperti yang dialami oleh Paulus. Coba Anda lihat, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia. Paulus datang sesuatu kepadanya, bukan anak manusia. Sudah terjawab itu. Jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, atau jangan kau pergi ke sana, kata Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi kalau hanya melihat cahaya sendiri yang melihat atau sekelompoknya aja, jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kedatanganku yang kedua sama seperti matahari, terbit dari timur, terbenam di barat. Semua manusia di atas muka bumi itu memandang. Ada nggak orang di atas muka bumi ini yang tidak melihat matahari ketika pada pagi hari? Semuanya melihat. Begitulah kedatangan Yesus. Dan Yesus menerangkan, pada waktu itu akan nampak tanda aku ada di langit, dan semua manusia di bumi akan meratap, dan manusia akan melihat aku anak manusia datang di atas awan-awan. Itu jelas itu. Itu tanda kedatangannya yang kedua. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus datang ke bumi ini cuma 2 kali. Pertama ketika datang lahir sampai dia terangkat ke langit. Kedua ketika ia turun kelak sampai dunia ini kiamat. Itu 2 kali saja. Makanya kata Yesus, antara kedatanganku yang pertama dengan masa kedatanganku yang kedua, di tengah-tengah masa itu, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, baik itu di padang gurun ataupun dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ada nggak oknum yang mengaku setelah Yesus terangkat ke langit, mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus belum datang? Ada. Paulus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, penyesat yang datang kepada Paulus, memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Itu tergenapi oleh agama Anda, oleh Rasul Anda Paulus. Yesus malah datang nanti di akhir zaman. Yesus berpesan, jangan kau percaya kalau ada yang mengatakan ada Yesus di sini. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga kedatanganku nanti yang kedua. Bahkan Yesus lengkapi pada waktu itu, tampak tanda aku sebagai anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ini siapa yang meratap ketika ada makhluk datang kepada Yesus, kepada Paulus mengaku Yesus? Siapa yang meratap? Tak ada yang meratap. Sedangkan kedatangannya Yesus setelah manusia itu meratap semua. Kenapa? Karena ketika ia datang, bumi seketika berubah. Gelap gulita di mana-mana, gempa terjadi di mana-mana. Manusia meratap karena itu adalah tanda-tanda kiamat. Al-Quran menjelaskan itu. Dan juga Yesus menerangkan itu. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukanlah Nabi Yesus, bukan Nabi Yesus, tapi makhluk roh yang mengaku Yesus. Itu yang saudara harus pahami. Bang Zuma, ya, Paman. Izin menanggapi ya. Jadi selamat malam buat semuanya. Sebenarnya Yesus bisa datang kapan saja. Yesus bisa datang. Karena kenapa? Sebelum dia naik ke surga, dia pernah berpesan, ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau. Ya. Jadi jangan Anda lupakan ayat itu. Mana Yesus sekarang? Coba. Mana Yesus? Yang dimaksud menyertai engkau itu ajarannya. Betul. Bukan Dia oknumnya. bisa datang kapan saja melalui Mana dalilnya? Mana dalilnya dia bisa datang kapan saja? Mana dalilnya? Mana? Makanya Anda jangan baca sepotong-sepotong. Ya. Sama seperti dia kami juga menyertai siapapun yang percaya kepadanya hingga pada kesudahan zaman. Kami juga disertai oleh Nabi Muhammad.
Bukan berarti oknumnya, tapi ajarannya. Sama Jadi aku seperti saya ketawa saja merasa, mendengar saudara, Bang saudara Ferry, sama Aku seperti tertawa saya saja hidup. mendengar Anda. Saya sama seperti saya dalam hidup saya itu, orang tua saya tetap menyertai saya sampai sekarang. Kenapa? Karena saya memegang amanah-amanah mereka. Sama Ya, seperti sama saya. seperti dia. Nah, Yesus, ajaran Yesus maksudnya kepada murid-muridnya, wahai muridku, Aku dimanapun kau berada, senantiasa- aku senantiasa menyertai kalian. Kenapa? Karena ajaranku ada pada diri kalian. Bukan berarti akunya, bukan berarti tubuhku, diriku, bukan. Tapi ajaranku, Jadi mohon maaf. ajaranku. Kapan coba Dia- Yesus datang samamu? Kapan? Kau jangan mimpi. Jadi dia datang bukan lagi sebagai bentuk fisik, ya, bukan lagi datang secara Iya, yang oke. Saya ikuti maumu. Yang kau maksud itu adalah Yesus yang datang ke Paulus yang menyertai kau. Makanya kau makan babi santai, ibadah minggu santai, minum khamar santai, menyembah makhluk santai. Tidak pernah ibadah menyembah Tuhan santai. Kenapa? Karena Yesus menyertai kau. Yesus yang itu yang kumaksud. Tapi Yesus murid-muridnya Bani Israel menyertai mereka selama mereka menjalankan ajaran Yesus. Menyertailah Yesus. Kenapa kamu begini? Karena ini ajaran guru kami. Kenapa kau begini? Karena ini ajaran Yesus kami. Nah sekarang kenapa kau sekolah minggu? Kenapa kau ibadah minggu? Siapa yang ngajarin? Kenapa kau makan babi? Siapa yang kau ajari? Yang ngajarin kamu? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang menemani kau itu? Yesus. Enggak mungkin. Yang menyertai kau itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yaitu iblis. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sama seperti kami, ku bilang. Sama seperti kami. Sama seperti kami. Nabi Muhammad menyertai kami sampai hari kiamat. Bahkan sampai ke jannah. Tapi bukan oknumnya, namun ajarannya. Jadi kalau Anda mengatakan oknumnya yang oh tidak ada itu, iblis yang menemani kamu, bukan Yesus. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu Bang Zuma. Jadi sebenarnya begini ya. Saya juga bukan penganut Tritunggal, jadi mohon maaf kepada saudara yang menganut Tritunggal. Memang kita agak beda, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim atas sesama. Ya. Sebenarnya sudah jelas sebenarnya. Yesus itu siapa, jati dirinya siapa, statusnya apa. Yang menjelaskan tentang Yesus, siapa dirinya siapa? Anda atau Yesus? Yesus sendiri telah menjelaskan siapa bagus. dirinya. Coba apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Oh iya jelas. Ya memang jelas. Apa? Dia utuh. Ya dia utusan. Udah selesai. Dia utusan. Oh, dia utusan. Terus kenapa Anda menjadikannya Tuhan? Ya. Karena yang Anda jadikan utusan. Tuhan adalah Yesus lain. Itu. Tidak, saya bukan penganut. Tidak, saya bukan penganut Tritunggal. Tidak. Walaupun. Tidak, saya bukan penganut Tritunggal. Walaupun. Anda Tidak. apa? Anda ini apa? Kalau bukan Tritunggal. Tidak. Saya penganut, saya memahami Tuhan yang esa. Ya, karena Yesus sendiri berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu esa, ehad, ahad. Ya. Terus? Dan kemudian Yesus sendiri bersabda, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan atau Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hidup yang kekal itu. Jadi mohon maaf kepada saudaraku yang menganut Tritunggal, saya tidak menjadi hakim atas Anda. Dan juga sebaliknya, jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama. Ya, saya itu penggali kebenaran, saya itu analis, sama seperti Anda, Bang Zuma. Tetapi kita jangan terlalu mengadi-ngadi juga tentang Alkitab. Oke, sekarang begini kalau gitu. Kalau Anda adalah penggali atau yang kemudian mempelajari, mengkaji Bible, Yesus, menurut Yesus yang Anda tahu, mengaku dengan lisannya diutus untuk siapa? Bani Israel atau seluruh umat manusia? Makanya dia berpesan sebelum dia naik ke surga. Jadi begini Bang Zuma. Apalagi? Ya, jangan. Loh. Jangan kau nasihati saya. Kau belajar Iya, aja sama betul. saya. Gini, Anda kan bertanya. Yesus dengan mulutnya mengajarkan dirinya diutus untuk siapa? Apakah hanya Betul. untuk Bani Israel atau untuk Anda juga? Anda kan bertanya, biar saya jawab. Ya, tapi jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan. Iya betul. Ya Saya kan udah, mau silakan. menjawab. Nah, silakan. Saya mau menjawab. Jadi begini.
Sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berpesan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, Oh, itu semua itu bangsa. bukan itu bukan Yesus. Anda salah. Itu Apanya? bukan Yesus. Itu bukan Loh, Yesus. itu Anda terlalu Hei, gegabah menilai. Matius 28 itu ceritanya adalah tulisan yang muncul menceritakan tentang oknum yang keluar dari kubur. Ini yang saya tidak suka ketika Anda Ini juga yang diberi saya tidak jawaban. suka ketika Nah, itu. Anda kemudian mencoba untuk menipu orang banyak. Gak Kok menipu? bagus. Makanya Anda baca. Bung, saudara, Hah? ketika Yesus masih hidup, dengarkan, ketika Yesus masih hidup, belum ada tragedi Enggak. penyaliban. Saya tidak suka mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Gak suka saya mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Saya hanya mau ngajar orang-orang yang masih berfungsi otaknya. Kau turun. Makanya kita Sederhana, tukar bukan? pikir. Ya kalau tukang pikir, saya nggak mau ngambil pikiranmu, bodoh. Pikiran kucuk kayak kau mau kuambil, ngapain kutukar dengan pikiranku? Bah, mending saya ngomong sama kambing. Disuruh tukar pikiranmu error kayak gitu. Yesus berkata, segala Aduh, nggak tahu Mbak Runda. Enggak, mute dia, ke mute. Iya, ada yang mute saya. Sama seperti tadi, ada juga yang buka mute saya gitu loh. Siapa sih yang suka mute ah? Entahlah, dia juga kena aneh kayaknya. Kena iblis juga. Jadi gini saudara, Yesus berkata, sebelum ada tragedi penyaliban, Yesusnya berkata apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kalau Matius 28 itu adalah ucapan Yesus, berarti sebelum Yesus mengucapkan segala firman telah kusampaikan, ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu lebih dulu disampaikan oleh Yesus. Disampaikan itu dulu, seperti akulah Alfa dan Omega, diucapkan itu dulu. Baru dia ucapkan segala firman telah aku sampaikan. Supaya kita bisa paham, oh ternyata ucapan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, itu bagian dari firman yang Yesus terima. Tapi faktanya kan tidak. Yesus mengucapkan lebih dulu, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, apakah setelah Yesus mengucapkan itu, ucapan dalam Matius 28 juga sudah diucapkan oleh Yesus? Tidak. Ucapan itu muncul nanti setelah 3 hari setelah tragedi penyaliban. Berarti itu bukan firman Yesus. Itu ucapan Yesus yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur itu? Bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang mengaku Yesus. Katanya kitab Anda kitab sejarah. Kalau kitab Anda kitab sejarah, maka sejarahnya harus runut. Jangan Anda mengatakan, oh Yesus disunat. Padahal yang Anda bahas ini adalah Yesus sebelum lahir. Gak boleh kayak gitu. Yesus mengatakan segala firman. Jadi semua perkataan-perkataan setelah itu bukan lagi ucapan Yesus. Kecuali, titik 2, dengarkan. Ada pengulangan Yesus. Misalnya, Yesus pernah mengatakan itu ketika di Galilea atau di Yudea. Ketika dia mengajar. Lalu diucapkan kembali oleh penulis Matius. Itu berarti pengulangan. Lah ini sama sekali nggak ada Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada ucapan Yesus itu. Sebelum dia mengucapkan segala firman. Itu muncul belakangan, berarti itu bukanlah ucapan dari Yesus yang adalah Rasul. Itu ucapan Yesus KW-KW-an. Gitu saudara. Gitu aja kok repot. Katanya kitab sejarah, kok terbalik-balik. Ayo, siapa lagi mau garambang? Silakan. Ini jenggot ini, selamat pagi. Ini jenggot ini. Jenggot, selamat malam. Selamat pagi. Kristen apa Islam? Jenggot. Jangan botol lah ya. Diskusi agama pakai otak. Namanya agama, jalan kendaraan kita menuju kehidupan berikutnya. Maka harus sesuai dengan
kerangka akal, kerangka berpikir. Jangan kedepankan doktrin. Tidak bagus itu. Ini sudah 2025, masa masih bahlul? Ayolah kawan-kawan, pakai otak lah, jangan ego. Bayangkan ya, bayangkan. Anda mati-matian melakukan satu prosesi keagamaan. Mati, Anda nggak ada pilihan. Masuk ke kubur, nggak ada pilihan. Oh, aku masih mau hidup, kembali deh, aku ulang lagi. Nggak ada cerita, kamu salah. Dalam hidupmu ini, masuk ke tanah sedetik dari itu, tidak bisa mundur. Kalau sekarang masih ada pilihan. Ini makan apa ya hari ini? Soto Banjar, sop saudara, coto Makassar, palu basah, pisang hijau. Masih bisa milih. Makan ini ini kok rasanya nggak bagus. Ganti. Mungkin itu masih bisa. Kenapa? Jasad dan ruh masih menyatu. Ketika ruh sudah berpisah, Pak, dengan jasad, ruh itu sudah jadi robot. Ruhnya akan menerima upah dari kehidupan di dunia. Salah kita memilih agama, ruh akan didikte sesuai dengan perbuatan kita. Nggak ada lagi tempat penyesalan, sudah dibawa kubur itu nggak ada lagi. Maka saatnya sekarang Anda menggunakan senjata terampuh dan yang paling termahal yang Tuhan beri kepada kita. Apa itu? Akal. Pakai itu, pakai. Jangan kedepankan kebencian. Katanya ajaran kasih. Kalau ajaran kasih sejatinya, lo terima Islam itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Dengan acuan koridor akal. Terima Kristen itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Terima dengan koridor akal. Terima Hindu. Terima Buddha. Koridor akal. Dudukkan perkara masing-masing. Ini rasionalkah? Ini irrasional. Ini rasional. Ini irrasional. Dudukkan. Itu baru kasih. Oh, ini ngotot, bahlul. Ngotot, bahlul, nggak ngerti apa-apa, cuma ngotot aja. Modal doktrin, mana kasihnya? Kasih itu menelaah, mendengarkan, setelah itu menanggapi, menjelaskan, memberikan kritikan, memberikan saran. Yang sifatnya membangun dan tolak ukurnya akal. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Jangan lagi terima perkataan-perkataan pengarang-pengarang, peneliti-peneliti yang Yesus tidak pernah ucapkan setelah sebelum dia terangkat ke langit. Jangan ditambah-tambahi. Begitu cara belajarnya, sama seperti kami umat Islam. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Anas bin Malik berjalan di suatu malam. Kemudian kami menemukan orang Yahudi mandi di sepertiga subuh. Dan Rasulullah memberikan pesan dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai si fulan, jika engkau ingin mandi dan panjang umur, jangan lupa kau menggunakan sampo sangsil, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena zaman Rasulullah belum ada sampo sangsil. Jangan lantas langsung diterima. Mentang-mentang di situ Rasulullah SAW bersabda, oh pasti ini, pasti ini. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Sama seperti, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Periksa dulu, pernah nggak Yesus mengucapkan itu? Oh tidak, ternyata ucapan itu muncul setelah Yesus ada di langit. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Meskipun yang mengatakan itu adalah kadal, naga, biawak, siapapun. Kalau mengatasnamakan Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, jangan kau percaya. Meskipun itu enak di kuping. Jangan. Keselamatan hanyalah begini. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan, lu mau apa? Kamu jahil, kamu zalim kalau kau percaya yang kayak gitu-gitu. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Sama seperti menyembah Yesus. Sembahlah Yesus, kata pendeta. Sembahlah Yesus, karena tak ada keselamatan di luar Yesus. Emang Yesus pernah mengajarkan itu? Enggak pernah. Jangan kau percaya. Katanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Maka kalau percaya kepada Yesus, ajaran yang terlontar dari lisannya Yesus lah yang harus didengar. Bukan dari penulis Bible. Jangankan penulis Bible, Maria yang melahirkan Yesus sekalipun, kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, jangan kau percaya. Apalagi pengarang-pengarang yang hidup jauh setelah Yesus. Gitu saudara, jadi pakai otak, pakai akal ini, akal. Ini yang barang termahal ini di kepala yang dikasih Tuhan. Membedakan kita dengan ayam, sapi, kambing adalah akal. Kalau Anda tidak gunakan akal dalam beragama, apa bedanya dengan bembe?
Begitu. Berbahagialah ada diskusi-diskusi seperti ini supaya kita menguji kebenaran iman yang kita punya, kan gitu. Ya, lanjut Ki. Salsabilah, lanjut. Ramadan, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi Ustaz. Ramadan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang ya? Waalaikumsalam. Ya, Mohon maaf Bang ya, kita tunggu konten Bang ya. sebentar Bang, saya mau ngomong. Ya, Bang Juma. Ya. Gimana, Bang? Salam kenal dari saya Remalun Bang Juma. Iya, Bang. Ya. Oke, itu aja Bang. Iya. Makasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rimalun. Sama seperti tuduhan Nabi Muhammad SAW dituduh cabul. Itu tuduhan muncul kapan? Ada enggak pada masanya? Ada enggak orang yang mengatakan itu kepada baginda? Kalau tidak ada, jangan percaya. Sama seperti ada orang menuduh Bang Suma itu jelek, buruk rupa. Kalau Anda tidak pernah melihat dan ternyata Bang Suma itu ganteng, jangan kau percaya. Gitu. Akal terpakai. Itulah gunanya kita diberi akal. Beruntunglah kalian hidup di tengah-tengah para apologet Islam ini. Karena mereka mengajarkan kalian dengan jujur, tanpa tendensi kebencian, tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri. Mereka murni memperjuangkan kebenaran. Bagikan keringnya dong. Nah, gitu dong. Bismillah. Jadi untuk yang 2 slot kita serahkan untuk Kristen ya, yang Kristen ya. Yang 2 slot yang tertinggal kita khususkan untuk Kristen buat edukasi, buat ada diskusi. Jadi mohon untuk yang 2 slot, yang Islam jangan naik ya, jangan minta perintah naik, akan diturun dah. Iya, makasih Bang. Ini pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Gak ada Yesus mengajarkan itu, gak ada. Gak ada. Yesus yang maksudku, Yesus yang datang sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Tapi kalau Yesus yang datang ke Paulus, ya itu ajaran Yesus memang. Percaya aku itu. Tapi beda dengan Yesus kami. Yesus kami itu alhamdulillah beliau orang suci yang tidak memperkatakan perkataan selain dari yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Yohanes 12:49-50. Jadi tak mungkinlah Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang lebay. Akulah Tuhan, akulah pencipta. Alamak, gak ada yang kayak gitu-gitu. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi. Diberikan ini untuk si Bang Yudas, Bang Andi. Ini ada pejuang rupiah, Gurunda, Kristen. Iya. Silakan, selamat malam pejuang rupiah. Malam. Lanjut diskusinya sama guru kami. Ya, saya tadi mendengarkan ya diskusi Bang Juma, dan ada satu yang saya tangkap tadi ya dari Bang Juma bilang jangan percaya kalau ada yang bilang Bang Juma itu jelek misalnya, ya karena nggak pernah ngelihat kan gitu ya Bang Juma tadi ya. Maka dengan logikamu itu saya pun bisa berpikir bahwa ya maka jangan percaya ya pada orang-orang ya yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka itu melihat Yesus. Mereka itu menyaksikan cerita tentang Yesus. Bagaimana saya mungkin percaya kepada kesaksian orang yang hidup tidak sejaman dengan Yesus? Kan begitu. Benar nggak Bang Juma? Betul itu. Betul itu. Ya, sekarang kalau misalnya saya sezaman kemudian dengan Michael Jackson. Ya. Saya sezaman nih. Ya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi saya banyak cerita tentang Michael Jackson. Anda percaya nggak? Tergantung.
Apanya yang tergantung? Tergantung di mananya? Abang dapat cerita Michael Jackson. Iya. Abang tidak hidup sezaman. Saya sezaman. Oh, abang hidup sezaman. Iya, tapi saya tidak pernah ketemu. Tapi abang tidak pernah ketemu. Saya bukan pengikutnya juga. Saya juga bukan muridnya, saya bukan sahabatnya. Tapi saya banyak cerita untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Supaya saya dilantik menjadi asistennya daripada Michael Jackson. Wah, saya buat-buat lah. Saya gini, saya Michael Jackson, saya melihat dia berkata begini dan seterusnya. Itu gimana? Kamu percaya nggak? Perbandingannya harus dengan orang yang tidak sezaman. Loh ya. Kok bisa kayak gitu? Saya sezaman dengan Michael Jackson. Paulus sejaman dengan Yesus. Kita harus bandingkan. Sama dong. Saya dengan Michael Jackson sezaman, tidak pernah jumpa. Paulus dengan Yesus sejaman, tidak pernah jumpa. Anda percaya? Percaya nggak Anda ketika saya berbicara mengenai Michael Jackson, sementara saya nggak pernah ketemu? Nah ya, apalagi dengan orang yang nggak sejaman, kan gitu bang, benar nggak? Iya. Sekarang permasalahannya adalah ketika saya yang berbicara tentang Michael Jackson, orang berakal pasti sudah tidak percaya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Yesus Paulus tidak, kemudian dia sesaman tapi tidak pernah ketemu. Lu kok Anda percaya? Kan lucu. Loh, murid Yesus banyak bang. Siapa murid Yesus yang menulis Bible? Siapa? Murid Yesus itu banyak. Ada 70 Iya, saya tahu. Tapi yang menulis Bible Anda itu siapa murid Yesus nulis Bible? Lukas itu murid Yesus. Markus kasih itu data boleh? Yesus. Boleh kasih data? 70 murid itu kan ada 70 murid yang dilantik. Boleh kasih data? Nggak bisa kayak gitu. Boleh kasih data? Saya nggak punya datanya. Oh ya udah, berarti itu cuma klaim aja. Bahaya bang. Bahaya kalau berbicara agama yang akan menghantarkan kita ke alam kubur, ya asal modal percaya. Itu bahaya. Bahaya itu. Tapi maksud saya gini bang. Perbandingan saya tadi kan adalah gini. Abang kan bilang ya bahwa orang yang nggak pernah ngeliat abang nggak akan bisa dipercaya ketika bilang abang jelek atau abang ganteng gitu kan. Nah, logika yang sama ya itu saya pakai gitu loh. Bagaimana abang bisa membuktikan orang yang tidak sejaman dengan Yesus mengatakan peristiwa yang berbeda? Dari mana itu dapat beritanya? Oke. Saya lebih percaya yang mana kan gitu. Sekarang begini. Anda percaya mana pencipta langit dan bumi yang berbicara daripada pengarang-pengarang yang ada di Bible Anda? Wartawan-wartawan yang tidak pernah bertemu dengan Yesus yang adalah manusia biasa. Ayo. Nah, itu kan klaim juga. Benar nggak? Bukan itu permasalahannya. Sekarang sekarang Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit. Sama seperti Nabi Musa menerima wahyu dari langit. Begitu juga Yesus menerima wahyu dari langit. Itu wahyu. Berarti yang dari langit ini yang menyampaikan. Sekarang Lukas menulis, Paulus menulis, itu dia dapat informasi dari mana? Sedangkan di situ di tengah-tengah mereka telah hidup sosok manusia Yesus sebagai pembawa berita firman, tapi mereka tidak pernah bertemu. Sumber di Islam itu Nabi Muhammad, sumber di Yahudi adalah Yesus. Iya kan? Betul kan? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus yang menjadi sumber firman. Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Yesus menerima firman. Mana sahabatnya yang menghafalkan? Mana sahabatnya yang menulis? Ada? Tak ada. Beda kelas kita. Gini bang. Gini ya. Apa lagi? Saya pun bisa punya klaim. Misal contoh ya, saya punya klaim nih, saya dapat wahyu tentang cerita Pangeran Diponegoro gitu ya. Oh, Anda enggak mengerti, Pak. Anda enggak mengerti. Saya tanya dulu kepada saudara. Yang benar saya tanya dulu sama saudara. Jangan melebarkan masalah. Jangan melebarkan masalah. Kita kerucutkan saudara. Yang menerima firman dari langit itu Yesus atau Paulus? Kalau cuma mau pamer mempermalukan diri Anda ya bukan tempatnya di sini.
Bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, yang menerima wahyu Yesus atau Paulus? Yang menerima wahyu apa? Oh, Anda nggak tahu, nggak layak, mending Anda turun. Ya udah turunin aja. Ya udah turun, kau ke Emang gereja kau layak di seperti sini? biasa. Colok pantat pendeta, jilat biar kau waras. Jadi yang menerima firman itu Yesus. Yang menerima pantatnya Muhammad. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad. Yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Kita adu orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad, kita adu orang-orang di sekeliling Yesus. Nabi Muhammad menerima firman. Firmannya disampaikan kepada muridnya. Muridnya kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai perkara. Lepas daripada itu, apakah itu firmannya bukan dari Tuhan menurut tuduhan kalian? Sekalipun dari manapun, yang pasti Nabi Muhammad yang menerima. Mau kemana Anda? Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad dari manapun sumbernya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, dihafalkan muridnya, dituliskan muridnya. Apapun ceritanya, apapun Anda mau terima atau tidak, itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi, itu bukan urusan kami. Yang pasti klaim kami adalah Nabi Muhammad menerima wahyu, diberikan kepada sahabatnya, diberikan kepada muridnya, dihafalkan, dituliskan. Selesai. Yesus menerima wahyu dari langit. Setelah Yesus, lalu kepada siapa? Kepada siapa? Diam 1000 bahasa. Lalu yang menerimanya dihafalkan atau dituliskan? Gelap. Gelap segelap-gelapnya, gelap segelap-gelapnya. Enggak ada yang menghafal, enggak ada yang menulis dari Yesus. Hayo. Dari situ aja kalian udah keteteran. Macet. Macet internasional. Nabi Muhammad menyampaikan Iqra. Sahabatnya menerima, menghafalkan Iqra, menuliskan Iqra. Yesus menerima firman. Yesus mengajar ke murid. Murid hafal enggak? Enggak. Murid tulis enggak? Enggak. Lalu, ya kan Yesus hanya untuk Bani Israel aja. Pada zaman itu juga. Ya. Lepas Yesus pergi udah selesai. Bubar. Balik kanan, bubar. Jadi Kristen ini dari mana? Ya bukan dari Yesus. Udah aku bilang. Bukan, Kristen itu bukan dari Yesus. Yesus datang menerima firman, menyampaikan firman kepada pengikutnya. Begitu Yesus terangkat ke langit, udah selesai, tutup buku, nggak ada lagi. Kristen ini muncul belakangan dari orang-orang yang tidak dikenal, bukan murid Yesus, dan menerima firman bukan dari Yesus juga. Mereka bukan penghafal, mereka bukan penulis. Mereka hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan, hasil penelitian, hasil saksi-saksi orang yang tidak dikenal. Itulah hasil yang diimani oleh Kristen hari ini. Paham, kawan-kawan? Oke, paham. Nah, gitu dong. Oke, paham Juma. Ya, gitu dong. Ya, ini Oke. ngejak debat yang Oke. Mas, silakan. Oke. Oke, siap Juma? Hey, Oke. siap. Oke, Tante. oke, Ya. well ready ya. Oke. Yes. Oke. Sekarang Oke. gini Juma, pertanyaan saya. Saya Mau dulu bertanya, kirain mau ngapain? Bolehkah berbohong di Islam? 1. Nggak boleh. Bolehkah selingkuh di Islam? Nggak boleh. 2. Bolehkah Nggak boleh. berbuat Nggak boleh. zina di Islam? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kalau kubuktikan gimana? Silakan. Boleh dalam 3 hal. Itu sudah paham kan? Oke. Sekarang kalau di Kristen boleh nggak berbohong? Oh, nggak boleh. Apapun alasannya tetap dosa. Kenapa Yesus mempraktikkan bohong? Apa buktinya? Yohanes 3 Apa nomor buktinya? 13. Apa? Yohanes 3 nomor Apa 13. Iya, bacakan. Kamu nggak tahu?
bacakan satu perikop. Bacakan satu perikop. Ya. Jangan potong-potong satu ayat. Kalau saya jumpa Sini. Saya baca Kejadian sampai Wahyu ya. kalau saya cuma ya cuma kalau saya cuma ya dengarkan ilmiah bahwa boleh selingkuh ya. Satu dulu. Ini ilmiah bisa kita buktikan sekarang. Satu dulu. Masalah kebohongan dulu. Masalah kebongan dulu kita bahas. Oke ya? Masalah kebohongan. Habis itu kita bahas tentang selingkuh. Nah gini. Itu cuma narasimu. Dengarkan saya. Kalau dalam 3 hal itu kamu akui. Dalam 3 hal. Yang pertama membuat istri senang. Misalnya kita makan masakan beliau asin. Iya, poligami. Poligami nggak boleh. Itu nggak boleh. Siapa boleh? Itu tidak ada hubungannya poligami dengan 3 bohong itu. Jangan bahlul. Menyenangkan Jangan bahlul. Menyenangkan Siapa hati bilang? istri. Misalnya kita lagi makan masakannya asin. Ditanya, ayah, enak gak sayurnya? Oh enak sayang. Itu contoh. Dan itu semua dipraktekkan oleh orang Kristen juga. Udah kau diam kau. Nah sekarang dengarkan. Sekarang kebohongan kamu Yesus. Diam bahlul. Nah hilangkan kau. Nih dengarkan di bawah. Ini yang kau sembah nih berkata di dalam Yohanes 3 nomor 3. Kita lihat ya apa yang dikatakan oleh yang kau sembah. Dengarkan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oke, kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Tertulis di Yohanes 3 nomor 13. Oke. Menurut Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari aku. Itu kata Yesus. Mari kita cek di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ada Tuhan pembohong. Tuhannya pendusta. Sembahannya pembohong, penipu. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang telah naik ke surga selain dari aku. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga, Cahayu. Gepeng, lupa deh percaya. Orang yang kayak gini dipercaya. Aduh, Tuhan pun pembohong, gimana umatnya? Tuhannya saja pembohong, apalagi umatnya. Kok umat, apalagi hambanya. Saya ulang ya teman-teman yang dibawa, yang pemula, yang ingin ikut seperti Bang Suma suka gundulin orang-orang Kristen kepalanya ya, tak berotak. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku, Yesus. Dua Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Bang Suma kau salah, Bang Suma. Salahnya di mana, Bang? Yang Yohanes 3 nomor 13 itu bukan ucapan Yesus. Lalu ucapan siapa? Itu ucapan Yohanes. Yohanes terima dari mana? Iya juga ya. Yohanes terima dari mana itu?
Iya juga ya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jawab Yesus di Yohanes 3 nomor 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Sebagaimana kamu akan percaya kalau ada aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Cie cie cie. Tuhan kok pembohong. Malu ah. Pembohong dia. Dasarkan dalil itu, tak ada orang yang pernah naik ke surga selain anak manusia yang adalah Yesus. Loh, Elia lebih dulu naik ke surga. Malu 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 punya Tuhan gitu, malu. Oke, silakan teman-teman. Ya, disapa dulu Bang Ratu. Om Pu Ya, ini Kristen. Ampu, selamat malam Ampu. Islam apa Kristen? Kristen Ampu. dia, di bawah aja yang di bawah ini. Yang Rodin ya. Selamat malam Rodin, dibuka mic-nya. Hijrah itu sulit katanya, apa itu? Ini Rodin siapa nih? Dibuka mic-nya Rodin. Rodin Rafa, silakan. Rodin Rafa, silakan dibuka mic-nya. Anda Islam apa Kristen? Aduh. Turunkan aja. Iya, siap. Ya, yang buat yang di bawah kalau mau naik sampai di atas, mohon dong dikeluarkan suaranya. Ampu, selamat malam Ampu. Islam apa Kristen? Kristen dia. Kristen, iya Kristen ya Ampu ya. Ampu. Kristen. Iya, mau berdiskusi silakan. Lanjut sama Guru Nazma. Masya Allah. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Ya. Ini Bang Zuma tadi ada mengatakan Yesus pembohong. Saya kurang berterima itu Bang Zuma. Lah itu dikatakan Bang, Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang telah naik ke surga selain daripada aku. Bohong itu. Karena di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Gimana dong? Masa nggak bohong itu Bang? Bohong itu, ya. Bang Zuma, sebentar. Ya, silakan. Kalau untuk membaca itu Bang Zuma, kita nggak boleh sepenggal kayak gitu Bang Zuma. Karena di antara semua itu saling berkaitan Bang Zuma. Jadi kalau Coba. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu, silakan. Melanjutkan ke bawah itu Bang Zuma. Ya, lanjutkan Bang, lanjutkan. Silakan Anda lanjutkan. Baca mulai dari nomor 1 sampai nomor 21 atau lebih dari itu sekalipun sampai ke nomor berapa itu kalau Yohanes 3, nomor 35 apa 36. Coba Anda baca aja sampai full Anda baca coba. Ada nggak di situ berubah? Nggak ada. Tetap aja dia mengatakan, akulah manusia yang pertama naik ke surga, kata dia. Dengar Bang Zuma. Bentar dulu, bisa nggak ngomong? Ya silakan Bang, silakan. Jadi kalau Yesus berkata demikian, seketika dia manusia memang harus berkata begitu. Maksudnya harus berbohong gitu. Berbohong dari mana? Memang dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada aku. Itu Bang, siapa bilang? Bang, kalau itu dikaitkan, itu ke bawahnya itu masih banyak Bang. Iya, coba Anda baca. Coba silakan. Karena apa? Apa dibilangnya di situ? Baru datanglah pengikut aku. Kan gitu. Coba Anda baca dulu Bang. Jangan bernarasi, baca dulu Bang. Silakan Anda baca dulu baru bernarasi, membuktikan bohong tidak dia atau dia tidak bohong. Baca dulu Bang. Lihat dulu Bang Zuma, di mana
Di mana coba Yohanes mana? Astagfirullahaladzim. Coba. Jadi Anda belum tahu di mana. Inilah kebiasaan orang Kristen gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh bang. Baca bang, di dalam ini kitab Bom-Bom 3 nomor 13. Di situ tertulis dengan jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Ade, selamat malam Ade. Islam Pakistan Ade. Islam bang, Islam. Islam dibawa dulu bang ya. Atau yang disampaikan bang. Oke, makasih bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang Ade. Baca ya, mohon ya. Yang di kitab bawah Bom-Bom yang 3 nomor 13. Yang Kristen ya. Master. Hari, selamat malam Islam Pakistan. Kristen ya. Hari, selamat malam. Aduh. Lanjut Bunda. Lanjut Ampu. Jangan pula dicari-cari kita bom mampus lah. Benar-benar lah ini. Tadi cari bener ini kita bom nih. Bang Zuma. Oh, itu dia Datuk. Bahaya ini. Ngeri kali lah kita. Ini jujur amat ini. Robek bukunya bolak-balik nggak dapat ini kita bom. Pulang ke rumah dilemparnya sendal istrinya. Mana kita foto simpan? Kenapa kita bom pulang? Nggak ada isinya. Gini bang, pengertiannya. Karena anak itu sudah ada di atas duluan. Itu pengertiannya di sini bang. Kalau ini. Iya. Apa pula aneh setelah Anda baca malah jadi aneh gitu loh. Apa pula? Halo Juma, selamat malam Juma. Apa kabar Juma? Iya baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu Bang Arya. Lanjut dulu sama Bang. Susahnya kalau iblis sudah menguasai manusia ya. Seseorang itu pasti linglung, menjadi bodoh, bahlul. Gimana tidak orang cuman diajarin. Pokoknya percaya aja Yesus Tuhan. Dah selesai kau mati masuk surga. Enggak diizinkan untuk belajar. Bagaimana ceritanya? Ginilah jadinya ketemu umat Islam yang siang malam belajar Bible ya jadi rujak, belum bulanan jadi mainan. Kalau pendeta aja takut, apalagi cuma selevel Arya. Gak bisa lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Arya ini kan kalau ke gereja cuma ngintip pahala jemaat. Jom, tenang. Gak usah mute gua, gak usah kick gua nanti turun sendiri. Gua cuma mau lewat satu putaran aja, cuma sebentar gua mampir doang. Arya. Kebiasaan lama cuma ngintip paham jemaat habis itu pulang. Ada yang nantang di bawah. Gak usah mute host, gak usah mute. Gue nggak mau debat lagi sama Juma, karena gue udah capek debat sama Juma karena blunder mulu, berbohong mulu. Nggak pernah menang. Blunder mulu, berbohong. Sejak kapan? Dia akui blunder mulu kata dia. Capek dia kan. Gak bisa. Kalau nggak mau diskusi di bawah aja. Karena lawannya Biblenya sendiri. Sama seperti Om Pu ini. Musuhnya adalah Biblenya. Lu kok bisa ya? Kok benar ya? Kok di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus. Loh, ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu. Juma, mari kita berdebat Juma. Ayo. Angkat tema bang. Yang paling sulit, yang Anda kuasai lah minimal, ya. Jangan jadi bulan-bulanan nanti kayak Om Pu ini. Silakan. Iya, dibuka mute-nya. Bang Danci dibuka mute-nya. Tentukan waktu dulu Mas. 1 jam aja waktu Anda. Ya, 1 jam maksudnya berapa sih? Tiap orang itu bicara berapa menit? Gak usah.
Satu menit. Oh, aku nggak mau kok begitu. Kenapa? Kasih waktu. Misalnya lah, satu orang ya 2-3 menit lah bicara. Iya, 2 menit. Berarti ada yang potong selama bicara. Habis selesai jadi baru. Iya. Maju maki. Kita Ji paling jago. Lanjut maki. Saya jago terhadap Alkitabku masuk akal. Tapi kalau kau jago terhadap Alkitab tapi Anda belum tentu. Kuasa hukum itu lebih menguasai materi daripada empunya masalah. Aku itu sudah nonton kau beda. Udah nggak usah besar mulut, silakan mari kita bahas apa gitulah, 2 arah gitulah, 1 menit boleh, 2 menit boleh, lanjut. Selama Anda Kristen, ya, selama masih Kristen, Anda akan pernah bisa menghadapi umat Islam diskusi, nggak bisa. Selama Anda masih Kristen ya, nggak akan mungkin jadi babak pelur. Gue yakinkan ini. Ya kapan? Debat. Kau banyak terus. Ya kapan? Ya udah angkat tema. Ya udah angkat tema, yuk. Apa temanya? Kita diskusi 1 menit. Ketuhanan Yesus, kealahan dan ketuhanan Yesus. Oke, saya mulai. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan bukti kalau Yesus itu bukan manusia. 1, 2 menit waktumu, silakan. Temanya sudah dengar gak? Sudah. Temanya sudah dengar gak? Sudah, ketuhanan Yesus, kelahiran Yesus. Ketuhanan dan kealahan. Ya, udah. Saya mulai. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Pertanyaan begitu ya, bukan manusia memang. Oke, saya jawab. Ya. Yesus itu memang manusia. Iya, berarti dia bukan Allah. Tadi katanya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, ternyata Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bisa enggak Anda membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Bisa enggak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus bukan manusia, berarti Anda sudah kalah dari awal. Cuman hitungan 3 detik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau dia bukan itu diucapkan salah kalau inna ilaihi. Telah menghadapi Bang Suma dengan 3 detik saja tenggelam. Masih hidup. Masih ada napasnya. Buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Justru jawaban Anda, Yesus itu memang manusia. Udah selesai. Berarti Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan kata lain, Yesus manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 detik. Ini adalah orang Kristen yang paling tercepat yang kuhilangkan kepalanya. Namanya Dance Asbun. Asal bunyi. Loh, tadi kan pertanyaan saya, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Apa jawaban saudara? Yesus itu memang manusia. Ya sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam 3 detik, kepala Dance putus dengan leher. Udah selesai. Ada yang lain? Ada peserta lain selain ini? Kau sudah kalah, Dance. Kau sudah kalah, mau apa lagi? Karena Anda mengatakan temanya adalah membuktikan ketuhanan Yesus dan muncul pertanyaan, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Harusnya bukti Yesus bukan manusia. Pertama, dia dilahirkan ibunya. Kedua, dia makan. Ketiga, dia lapar. Keempat, dia pipis, dia disunat. Kelima, dia nete. Keenam, dia ditampar. Ketujuh, ditonjok, ditelanjangi, digantung, dikubur. Itulah beberapa bukti kalau Yesus bukan manusia. Nah, yang percaya adalah orang gepeng semua. Orang gepeng, kepalanya bocor. Bocor muka, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Itu. Tapi apa yang kau katakan? Memang Yesus itu manusia. Ya sudah.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah selesai. Guru mau ajak ke sini. Gampang itu, ntar lo baca masalah itu kalau innalillahi itu. Dia itu bukan kembali ke Allah itu loh. Dia itu dari ajaran Paulus kembali ke situ. Nah gitu. Man rasai. Allahu Akbar. Izin Bang Ya, Bung silakan. Untuk iklan ada Bang Kaisar. Assalamualaikum Bang Kaisar. Sebagai penyegar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bang Kaisar. Iklannya yang di bawah minta iklan. Baik. Dari tadi saya seru juga menonton dari bawahnya. Luar biasa Bang Zuma sabarnya. Sangat sabar melayani kalian ini. Luar biasa ya. Jadi langsung saja karena kesabaran saya sudah tidak memuncak lagi, saya akan bernubuatan pada malam hari ini. Dicatat teman-teman ya, dicatat. Harap didengarkan kisah pendekar debater. Ayat 01 Oten Kelenger, pasal 1 Oten Teler. Dicatat. 1 kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah gagang ketapel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi bekarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Rasul kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat Rasul kau si pelontos. Iya. Si pelontos ternyata punya kerjaan ya. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau ditanya jawaban pas dan yes, kalau tanya gratis pada Om Ganteng Handi Celebes. Ingat. Kalau kau tantrum ngomong tidak beres dengan asumsi dan framing stres, jangan sampai ditampol Handi Celebes, isi otak kau berserak menetes. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkoar-koar. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat manja dan rasa kemanusiaan. Dimandiin, cebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, kotor, hina, bau seperti hidup di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan, 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus, The Gang dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih, stay tune. Mas Mary, selamatkan malam Mas, apa kabar? Jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin perasaan Mary perempuan. Oh, sekarang Bang Juma. Islam, ini Islam ya? Islam. Oh Islam. Di bawah dulu Bang ya, izin Bang ya. Iya. Atau yang sampai ke Bang? Sebentar Bang, saya mau tanya aja Bang Juma, kalau seandainya kita belajar Bible gitu terus hanya belajar saja gitu, terus kalau seandainya teman saya kan ada yang Kristen gitu, saya pernah diajak ke gereja tapi saya nggak pernah mau. Itu bagaimana ya Bang Juma kalau menurut Islam kalau seandainya kita masuk gereja gitu? Hanya melihat saja? Oh nggak boleh. Hanya melihat saja gitu atau? Nggak boleh Bang. Ya, hanya melihat saja sih gitu. Iya sama halnya. Nggak boleh ya? Iya sama halnya Anda masuk ke tempat persinahan dan Anda melihat orang bersinah itu nggak boleh. Apalagi orang masuk ke situ. Iya, untuk apa? Nggak usah Bang. Iya, saya sempat diajakin sih, tapi saya nggak mau sih. Tapi kalau dia sering sih saya ajakin ke masjid gitu, ya sekedar lihat-lihat aja dia.
Sahabatku Johan Haka, Belajar syukran. Islam gue. Iya. Nggak usah bang. Nggak usah. Lakum dinukum mulyadin bang. Iya. Sahabat Hidayah Muslim, syukran. Ya. Izin bang ya, saya tes dulu bang ya. Cuma. Ya bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Sahabatku isi zukat, syukran, masya Allah. Ya gimana? Tadi mengenai Yohanes tadi itu ya, bisa saya bacakan ya? Baca silakan. Oke, ini Yohanes 3 ayat 13 itu tadi Bang Juma. Iya. Ya Bang Juma ya. Iya. Jangan salah paham pengertiannya. Nggak akan bang. Pun pernah. Nah ini pernah. Ini bahasanya ya, pernah. Berarti udah pernah. Ini bahasanya. Harus baik-baik. Tak seorang pun pernah naik ke surga. Ini harus mengerti nih. Selain dia yang turun ke dunia, yaitu